adik-adik, perkenalkan, saya Febri Nur Rahman dari kelas PGMI 4C. Di sini kita akan belajar mengenai kegiatan menyimak melalui cerita narasi fiksi maupun non-fiksi. Sebelum kita belajar lebih lanjut, jangan lupa subscribe, share, and comment. Nah, sebelum ke pembahasan narasi fiksi maupun non-fiksi, sebenarnya apa sih keterampilan menyimak itu? Menyimak sendiri merupakan suatu kegiatan untuk mendengarkan, mencerna, dan memahami informasi atau pesan yang diterima melalui proses pendengaran dengan penuh pemahaman untuk menangkap pesan yang disampaikan oleh orang lain atau pembicara. Jadi, keterampilan menyimak merupakan suatu kemampuan seseorang dalam mendengarkan, mencerna, dan memahami informasi yang disampaikan pembicara atau orang lain. Beberapa hal yang perlu diperhatikan dan dilakukan dalam kegiatan menyimak. Pertama, duduklah dengan tenang. Kedua, menghadap ke pembicara. Yang ketiga, jangan bicara sendiri. Yang keempat, konsentrasi dan fokus dalam mendengarkan. Yang kelima, mencatat hal yang penting apabila diperlukan. Yang terakhir, bertanya jika belum paham. Apa itu narasi fiksi? Narasi fiksi adalah sebuah cerita yang bersumber dari imajinasi, karangan, atau khayalan dari penulis dan disusun berdasarkan urutan waktu. Karakteristik atau ciri-ciri dari narasi fiksi sendiri diantaranya: pertama, bersifat imajiner atau tidak nyata. Jadi, dalam narasi fiksi atau cerita fiksi, isinya itu hasil dari karangan penulis itu sendiri. Kedua, unsur kebenaran bersifat relatif. Jadi, kebenaran dari narasi fiksi itu tergantung dari pandangan masing-masing orang. Karena bersifat relatif, jadi antara orang satu dengan yang lain dapat berbeda. Yang ketiga, bahasa yang digunakan bersifat sugestif, di mana dalam narasi fiksi bahasanya biasanya dapat mempengaruhi pikiran dari orang lain. Selanjutnya, apa saja bentuk-bentuk dari narasi fiksi itu sendiri? Macam-macam atau bentuk dari narasi fiksi diantaranya ada dongeng, novel, komik, legenda, dan lain-lain. Di sini ada satu contoh narasi fiksi yang dapat diterapkan dalam keterampilan menyimak berbahasa Indonesia fase A. Jangan lupa lakukan beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam kegiatan menyimak ya. Sebelum menyimak, apa yang terlihat di dalam gambar? Apakah kuman terlihat pada gambar tersebut? Dan apa yang terjadi pada kuman di hidung Dilo? Silahkan menganalisis ya, kira-kira apa yang akan digambarkan oleh ilustrasi berikut. Dilo adalah anak rajin. Dia selalu bersemangat untuk pergi ke sekolah. Tapi suatu hari ia terlihat lesu. Ternyata Dilo sedang sakit. Dilo sakit pilek. Di hidungnya ada banyak kuman. Hidung Dilo menjadi gatal. Hashi, olala, kuman Dilo di mana-mana. Untung teman-teman Dilo tidak lupa. Mereka selalu mencuci buah sebelum memakannya. Mereka tidak lupa pula untuk mencuci tangan. Dan kuman. Selanjutnya, apa itu narasi non-fiksi? Narasi non-fiksi berbanding terbalik dengan narasi non-fiksi. Jika narasi fiksi ceritanya bersumber dari imajinasi penulis, narasi non-fiksi ceritanya bersumber dari peristiwa atau kejadian nyata.
yang disusun berdasarkan urutan waktu. Karakteristik atau ciri-ciri dari narasi non-fiksi diantaranya: 1. Bersifat nyata atau sesuai fakta. Yang kedua, unsur kebenaran bersifat pasti dan bisa dipertanggungjawabkan. Yang ketiga, bahasa yang digunakan bersifat denotatif atau bisa diartikan bahasa yang digunakan adalah makna sebenarnya. Contoh narasi non-fiksi yang mampu diterapkan dalam keterampilan berbahasa Indonesia menyimak bahasa sebagai berikut. Hai teman-teman, namaku Dila Aisyah. Aku sekarang kelas 1 SD. Kedua orang tuaku selalu mengingatkanku mengenai kebersihan diri, terutama kebersihan tangan. Yuk, simak tata cara mencuci tangan yang diajarkan oleh orang tuaku. 6 langkah cuci tangan. Pertama, bersihkan tangan. Gosok sabun pada kedua telapak tangan dengan arah memutar. Yang kedua, gosok juga kedua punggung tangan secara bergantian. Yang ketiga, gosok sela-sela jari tangan hingga bersih. Yang keempat, bersihkan ujung jari dengan posisi saling mengunci. Yang kelima, gosok dan putar kedua ibu jari secara bergantian. Yang keenam, gosok telapak tangan menggunakan ujung jari dan bilas hingga bersih. Ibuku selalu mengingatkanku mengenai kebersihan diri, terutama cuci tangan, supaya aku terhindar dari kuman dan virus. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Ada kurang lebihnya, saya mohon maaf. Burung Irian, burung cendrawasih. Cukup sekian dan terima kasih. Sampai jumpa dan semoga bermanfaat.